Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Iqbar, NPM 215010003. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu politik hukum pada salah satu negara yang kali ini saya akan mengambil contoh dari politik hukum Kerajaan Arab Saudi. Politik Arab Saudi terjadi dalam konteks bahwa raja mutlak dengan berdasarkan pada hukum Islam, di mana raja adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Keputusan dibuat sebagian berdasarkan konsultasi dengan para pangeran senior dan lembaga keagamaan. Al-Quran dinyatakan sebagai konstitusi negara yang diatur berdasarkan hukum Islam atau hukum syariah. Semua warga negara seumur hidup memiliki hak untuk menghadiri, bertemu, dan mengajukan petisi secara langsung kepada raja melalui pertemuan suku tradisional yang dikenal sebagai majelis. Pemerintah didominasi oleh keluarga kerajaan yang luas, yang sering terbagi oleh perselisihan internal. Anggota keluarga kerajaan adalah aktor politik utama yang disahkan oleh pemerintah. Adapun partisipasi politik di luar keluarga kerajaan sifatnya terbatas. Kita bahas dulu konstitusinya. Jadi konstitusi Arab Saudi itu Arab Saudi itu adalah negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut kerajaan. Meskipun menurut Undang-Undang Arab Saudi yang diadopsi oleh keputusan pemerintah pada tahun 1992, raja harus mematuhi syariah, yaitu hukum Islam, dan Al-Quran. Jadi Al-Quran dan Sunnah dinyatakan sebagai konstitusi negara. Tidak ada konstitusi tertulis yang sah, sehingga dasar konstitusi Al-Quran dan Sunnah dilakukan menurut interpretasi pemerintah, dengan tentunya dengan fatwa ulama. Kemudian kita bahas masalah raja di Arab Saudi. Undang-undang dasar negara Arab Saudi tentunya menegaskan bahwa raja harus dipilih dari kalangan putra raja pertama, yaitu Abdul Aziz Al Saud, dan keturunan mereka dari kaum pria yang tunduk kepada persetujuan ulamanya. Jadi di sini di negara ini raja menggabungkan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan ketetapan kerajaan menjadi dasar dari undang-undang negara. Raja juga bertindak sebagai Perdana Menteri dan memimpin Dewan Menteri Arab Saudi atau Dewan Al-Wuzara yang terdiri dari wakil Perdana Menteri pertama dan kedua, dan 23 menteri dengan 23 menteri. Kemudian kita coba bahas dari sisi legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya. Badan legislatif di sini di negara ini disebut dengan Majelis Syuro. Sebelum tahun 1993, anggotanya terdiri dari 60 orang berpengaruh dari berbagai latar belakang sosial, politik, dan keagamaan di Arab Saudi. Tetapi pada Agustus 1993, Raja Fahd telah menstrukturisasi lembaga ini menjadi lebih efisien. Kini dewan ini terdiri dari 90 orang anggota. Majelis Syuro menasihati raja dan juga menteri-menteri tentang isu-isu terkait program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Peranan utama majelis ini adalah untuk menilai, menafsir, dan memperbaiki undang-undang pemerintah, undang-undang kecil, kontrak, dan perjanjian antarbangsa. Kemudian dari sisi lembaga eksekutifnya, kepala eksekutif di Arab Saudi adalah raja dan perdana menteri. Arab Saudi merupakan salah satu negara di dunia di mana raja memegang dua peranan utama, yaitu sebagai ketua negara dan ketua pemerintah. Dewan Menteri-Menteri dilantik oleh raja dan kebanyakannya terdiri dari keluarga kerajaan. Namun pada Oktober 2003, Dewan ini telah mengumumkan niat mereka untuk mengadakan pemilihan umum
untuk setengah dari anggota wakil pemerintah lokal dan provinsi dan sepertiga anggota Dewan Al-Syuro dalam jangka waktu 4-5 tahun. Bulian dari lembaga yudikatifnya, pengadilan tertinggi di sini adalah Dewan Mahkamah Agung yang membicarakan hal-hal yang dirujuk oleh Raja. Ia juga merupakan mahkamah banding tertinggi dan juga memeriksa kembali kasus-kasus yang melibatkan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan rendah. Saya kira itu sedikit, sangat singkat ya, uraian sangat singkat karena waktu juga terbatas tentang politik hukum di Arab Saudi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.